Di kaki perbukitan Kecamatan Suruh Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, ada sebuah desa yang menyimpan keindahan dan kehangatan tersendiri. Desa Cukilan. Udara segarnya mengundang siapa saja untuk betah berlama-lama di sana. Dan masyarakatnya selalu menyambut dengan senyum ramah dan tulus. Desa Cukilan terbagi menjadi 7 dusun, Dusun Krajan 1, Dusun Krajan 2, Dusun Banjaran Gunung, Dusun Banjaran Cengklik, Dusun Salak, Dusun Gejugan, dan Dusun Patran. Di setiap dusunnya, kehidupan berjalan dalam harmoni, penuh gotong royong, dan rasa kekeluargaan yang kental. Mayoritas penduduknya adalah petani. Pagi-pagi buta, sawah sudah ramai oleh aktivitas. Ada yang memeriksa tanaman, ada yang mencangkul, ada pula yang mengangkut padi. Bagi mereka, tanah bukan sekedar sumber penghasilan, tapi juga warisan yang harus dijaga. Namun, di balik kesederhanaan yang memikat, ada satu tantangan yang diam-diam terus tumbuh. Sampah, sesuatu yang sering dianggap sepele, namun sesungguhnya membawa dampak besar jika tidak dikelola dengan baik. Di Desa Cukilan, pengelolaan sampah belum sepenuhnya optimal. Belum semua warga memilah sampah organik dan anorganik. Fasilitas pengumpulan sampah pun terbatas, sehingga sebagian sampah berakhir di sungai atau dibakar begitu saja. Masalah ini bukan sekedar soal kebersihan. Ini adalah masalah lingkungan, kesehatan, dan keberlanjutan hidup. Jika dibiarkan, hal ini mampu menyebabkan pencemaran tanah, air, dan bahkan udara, sehingga mampu membahayakan kesehatan. Dan di titik inilah sebuah gerakan kecil mulai dirancang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenankanlah nama saya Muhammad Rozikin, Kepala Desa Cukilan. Perlu diketahui Mbak dan Mas KKN bahwa Desa Cukilan itu ikut di Kecamatan Suruh, Kabupaten Semarang. Di Kecamatan Suruh itu terdiri dari 17 desa, di antaranya yaitu di Desa Cukilan. Desa Cukilan itu terdiri dari 621, sekian hektar. Terkait dengan Desa Cukilan. Desa Cukilan itu potensinya bermacam-macam Mbak dan Mas KKN. Di antaranya yang sudah terkenal dari segi penghasilan, Desa Cukilan itu terkenal dengan duriannya. Durian lokal sekaligus ada tambahan juga durian montong, durian musangking, dan lain-lain. Dan itu selain itu juga ada pengepul cabai. Terus selain itu juga ada UMKM, yaitu keripik pisang, terus anyaman besek. Nah, besek itu untuk Cukilan itu terkenal Mbak. Terkenal karena sudah mengembara sampai dikirim ke daerah pesisir untuk untuk pindang, untuk tempat pindang itu. Di situ ada tempat semacam tempat untuk saparan, namanya saparan Ki Ageng Wonokusumo. Itu tiap tahun itu diperingati warga masyarakat sekitarnya. Itu ada syukuran dalam bentuk hiburan, wayang kulit juga ada. Terus ada pengajian ataupun kegiatan-kegiatan tradisional yang lain, sehingga masyarakat di akhir tahun itu ada hiburan yang untuk istilahnya itu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas pemberian rezeki yang diberikan kepada warga masyarakat. Saya berharap nanti KKN panjenengan semua bisa berkolaborasi, bisa berinteraksi dengan warga masyarakat yang ada di Desa Cukilan, sekaligus program-program jenengan nanti bisa mengena kepada warga masyarakat. Kesan dan pesan saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Mbak dan Mas KKN selama di Desa Cukilan. Saya mewakili warga masyarakat juga memintakan maaf kepada panjenengan semuanya, dengan harapan semoga nanti setelah jenengan pergi ataupun kunjur ke kampus masing-masing, nanti di tahun-tahun ke depan saya berharap warga masyarakat Desa Cukilan nanti ada penerus KKN dari Undip lagi untuk melanjutkan program yang sudah ada
meskipun sudah berjalan, lebih maksimalnya nanti kalau mungkin ada pendampingan KKN selanjutnya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan oleh panjenengan sedaya. Mohon maaf segalanya. Saya akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. KKN tematik tim 101 Universitas Diponegoro hadir dengan satu tujuan besar, membantu meningkatkan kapasitas masyarakat dalam mengelola sampah. Tujuan kami sederhana, namun bermakna. Kami ingin membuka wawasan warga tentang pentingnya memilah dan mengolah sampah, mengajak masyarakat untuk ikut aktif dalam setiap kegiatan, memberikan keterampilan praktis mengolah sampah organik dan anorganik, serta menghadirkan solusi sederhana yang bisa langsung diterapkan di lingkungan mereka. Kami datang bukan untuk menggurui, melainkan untuk duduk sejajar, belajar bersama, menukar cerita, merangkai sebuah sistem yang mampu berjalan dengan sendirinya, bahkan ketika jejak langkah kami telah meninggalkan desa ini. Selama 42 hari, kami menjalankan rangkaian kegiatan yang disesuaikan dengan kebutuhan Desa Cukilan, dimulai dari sosialisasi pentingnya memilah sampah di setiap rumah. Kami berbagi tips sederhana, seperti memisahkan sampah organik untuk dijadikan pupuk dan mengumpulkan sampah anorganik yang bisa dijual kembali. Lalu, kami mengadakan pelatihan pembuatan kompos untuk para petani, agar limbah organik bisa kembali ke tanah sebagai pupuk alami yang meningkatkan kesuburan lahan. Kami juga memperkenalkan ekoenzim, cairan serbaguna yang bisa dibuat dari kulit buah, gula merah, dan air. Produk ini bisa digunakan sebagai pembersih alami, pengusir serangga, hingga pupuk cair. Tidak ketinggalan, ada EcoBricks, cara kreatif mengolah plastik menjadi bahan bangunan. Sampah plastik dimasukkan ke botol hingga padat, lalu disusun menjadi meja, kursi, bahkan dinding. Sebagai langkah berkelanjutan, kami membantu membentuk dan memperkuat bank sampah. Bank sampah ini menjadi tempat warga menabung sampah anorganik yang bernilai jual, mendapatkan insentif, dan sekaligus menjaga lingkungan tetap bersih. Semua ini kami lakukan bersama kelompok masyarakat, mulai dari ibu-ibu PKK, Karang Taruna, hingga perangkat desa, karena kami percaya perubahan yang tumbuh dari akar rumput akan jauh lebih kuat dan bertahan lama. Apa saja isu-isu lingkungan yang muncul di daerah pedesaan, khususnya di Kabupaten Semarang ini? Baik, isu-isu lingkungan yang ada di pedesaan di Kabupaten Semarang beberapa waktu terakhir ini memang masih ada ya di beberapa titik desa itu kita temukan tempat sampah atau tempat pembuangan liar ada di tepi jalan atau di lahan-lahan kosong atau di sungai-sungai seperti itu. Untuk pertanyaan selanjutnya, apakah menurut Ibu sendiri masyarakat pedesaan dalam kehidupan sehari-harinya sudah memiliki kesadaran terhadap lingkungan atau pengelolaan sampah? Ya mungkin belum semuanya ya untuk masyarakat memiliki kesadaran karena memang di wilayah pedesaan itu yang mana memang memiliki wilayah atau rumah dan pekarangan yang masih sangat luas sehingga mereka biasanya mengelola sampah secara mandiri di pekarangannya masing-masing. Nah, namun untuk beberapa pedesaan yang tidak memiliki pekarangan di rumahnya itu beberapa yang belum sadar itu masih membuang sembarangan seperti itu. Kemudian bagaimana upaya yang telah dilakukan oleh DLH sendiri dalam membangun kesadaran masyarakat desa terhadap pentingnya pengelolaan sampah? Yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup selama ini kami dalam meningkatkan kesadaran masyarakat khususnya dalam peduli dalam pengelolaan sampah itu kita melakukan kegiatan sosialisasi, kemudian kegiatan pembinaan, kemudian kita juga punya tim fasilitator yang mana bisa mendampingi langsung ke desa-desa untuk memberikan edukasi dan pendampingan untuk pengelolaan sampah apa yang sesuai di wilayah desanya masing-masing begitu. Yang terakhir, apa harapan dari DLH sendiri terhadap masyarakat Desa Cukilan setelah adanya program dari KKN tematik Undip yang berfokus pada pengelolaan sampah? Harapan kami dari Dinas Lingkungan Hidup khususnya dan pemerintah Kabupaten Semarang, kami sangat berterima kasih sekali ada program KKN di Desa Cukilan dari kawan-kawan KKN Undip ini. Harapannya nanti
dengan mensinergikan dengan pemberdayaan masyarakat khususnya di dalam lingkungan pengelolaan sampah khususnya ini nanti bisa meningkatkan kesadaran masyarakat Desa Cukilan bisa melakukan pemilahan sampah dari hulu dari rumah tangga masing-masing untuk kemudian dilakukan pengumpulan dan bisa didirikan lembaga bank sampah sehingga nilai sampah yang mungkin dianggap tidak memiliki nilai itu masyarakat akan menyadari bahwa ternyata masih memiliki nilai dan bisa diolah kembali bersama-sama melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bank sampah. Dinas Lingkungan Hidup menyambut hangat kolaborasi antara mahasiswa KKN dan pemerintah desa. Kami percaya, langkah seperti ini bisa menjadi inspirasi bagi desa-desa lain, bahwa merawat bumi adalah tanggung jawab bersama dan perubahan besar bisa tumbuh dari langkah-langkah kecil yang kita lakukan di halaman rumah sendiri. 42 hari terasa cepat berlalu, tapi di balik waktu yang singkat itu, begitu banyak cerita yang kami bawa pulang. Kami belajar bahwa kolaborasi mampu menembus batas antara mahasiswa dan masyarakat. Kami menyadari bahwa menjaga lingkungan adalah tanggung jawab yang tak bisa ditunda. Dan kami percaya, perubahan dimulai dari langkah-langkah kecil yang dilakukan dengan konsisten. Kami datang bukan membawa semua jawaban, tapi kami pulang dengan harapan besar, bahwa Desa Cukilan akan terus melangkah maju, merawat dan mengelola sampahnya dengan tangan sendiri, hingga kelestarian menjadi napas yang tak pernah putus. Izinkan kami menutup dengan kata-kata Tan Malaka. Bila kaum muda terpelajar menganggap dirinya terlalu tinggi dan pintar untuk dapat melebur dengan masyarakat yang bekerja dengan cangkul dan hanya memiliki cita-cita sederhana, maka lebih baik pendidikan itu tidak ada sama sekali. Terima kasih Desa Cukilan atas sambutan yang tulus, kepercayaan yang kokoh, dan semangat belajar yang tak pernah padam. Upaya ini tidak berhenti di sini, ia akan terus tumbuh, mengakar, dan menguat. Sebab masa depan lingkungan bukan sekedar harapan, ia adalah tanggung jawab kita bersama yang harus kita jaga sekarang dan selamanya.